Nah, bagian ketiga itu The Golden Rule of Habit Change, mengapa perubahan itu terjadi. Nah, di buku ini si penulis tuh kasih contoh seseorang yang ingin berhenti merokok. Jadi ada nih seseorang yang ingin berhenti merokok. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen Baca Bareng Yubi, di mana setiap anak Yubi akan menceritakan atau mereview buku yang mereka baca dalam 1 bulan terakhir. Nah, di episode kali ini kita bersama dengan Mbak Gustia Ayu Andina, atau biasa kita panggilnya Mbak Andin. Halo Mbak Andin. Nah, Mbak Andin ini manajer keuangan di bisnis, gitu. Nah, Mbak Andin mau mereview buku apa hari ini? Hari ini aku mau nge-review buku The Power of Habit, karyanya Charles Duhigg. Secara umum bukunya tentang apa sih, Mbak? Secara umum buku ini ceritain tentang kebiasaan, gimana kebiasaan itu terbentuk, terus gimana juga kita merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi pengen biasakan sesuatu atau lagi pengen menghilangkan satu kebiasaan buruk, dengerin podcastnya sampai selesai ya. Oke, lanjut Mbak Andin. Jadi gimana sih isi bukunya? Jadi awalnya tuh si penulisnya tuh Charles Duhigg, dia tuh kan di sini dijelasin kalau dia tuh reporter investigasi New York Times. Nah, jadi awal mulanya tuh si penulis ini tuh nggak bisa mengalahkan keinginan dia buat makan cookies di kantin kantornya, kayak gitu. Jadi dia tuh ngerasa kayak itu tuh menjadi sebuah kebiasaan gitu loh buat dia. Jadi akhirnya di situ dia tuh penasaran apa sih kebiasaan tuh gitu, gimana kebiasaan itu terbentuk, makanya dia menulis buku ini gitu. Menariknya sih keren itu. Juga sih. Yeah. Terus ternyata hasil penelitiannya dia? Jadi buku ini tuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu The Habit Loop, yang kedua itu The Craving Brain, yang ketiga itu The Golden Rule of Change, gitu. Oke, aku langsung ceritain aja nih ya. Nah, di bagian yang pertama itu The Habit Loop, bagaimana kebiasaan itu terbentuk. Nah, jadi awal mulanya tuh di buku ini tuh diceritakan ada seorang laki-laki namanya Eugene Pauly. Nah, dia itu menderita semacam virus itu namanya encephalitis viral. Nah, jadi si virus itu tuh dalam kasus-kasus tertentu tuh kasus paling parahnya dia itu menyebabkan kerusakan otak. Nah, di mana ini kejadian sama dia dan akhirnya dia dirawat, direhabilitasi. Nah, yang parahnya itu dia tuh nggak bisa mengingat hal-hal baru dalam hidupnya sampai sebelum dia terkena virus ini. Nah, akhirnya dokter itu menyadari kalau dia tuh nggak bisa mengingat nama perawat, nama dokter yang merawat dia sehari-hari ketika di rumah sakit rehabilitasi itu. Sampai akhirnya udah selesai nih perawatannya, dia pulang. Nah, dia dibawa pulang sama istrinya, terus dirawat, diajak jalan-jalan kayak gitu. Nah, itu sengaja sama istrinya dilakukan karena itu menuruti permintaan dokternya. Dan sengaja istrinya tuh ngajak jalan-jalan tuh menggunakan rute yang sama setiap harinya, sampai akhirnya tuh Eugene Pauly ini tuh bisa mengingat rutenya. Tapi kalau misalnya ditanya gitu sama orang, rumah kamu di mana? Dia tuh nggak bisa menunjukkan secara persis gitu rumahnya di mana kayak gitu. Sampai dia tahu di rumah dia tuh remote di mana, ruang TV di mana, terus toples makanan di mana gitu. Tapi ketika dia diminta untuk menggambarkan denah rumah dia tuh dia nggak bisa gitu. Nah, di sini tuh mencetuskan gitu lah, kayak semacam mencetuskan para peneliti di MIT namanya tuh. Di MIT untuk menelusuri apa itu sebuah kebiasaan gitu. Karena menurut para peneliti itu ada sebuah informasi baru yang masuk ke dalam otaknya dia gitu. Karena kan sebelumnya dia udah divonis tuh sama dokter, katanya dia nggak akan bisa mengingat dalam jangka waktu panjang gitu. Tapi ini hal-hal baru setelah dia divonis penyakit tersebut itu bisa seperti jadi sebuah kebiasaan gitu kan. Akhirnya diteliti lah sama para peneliti di MIT di awal 90-an. Terus untuk penelitian awal tuh si peneliti itu melakukan percobaan menggunakan mikroteknologis. Nah, itu tuh kayak kayak pakai otaknya tikus gitu. Jadi mereka tuh kayak bikin jalur T gitu loh, jalur T gitu, dipakein penghalang gitu, disimpan coklat di ujung lorong di sebelah kiri. Nah, di situ tuh begitu si penghalang tuh terbuka, itu kan bunyi klik gitu. Si tikus yang dipakai buat percobaan ini tuh kayak jalan gitu. Dia tuh jalan mengikuti lorong karena dia berjalan karena dia mencium bau coklat. Nah, dia jalan, dia kebingungan, terus dia belok kanan
si bau coklat yang dia cium itu tuh nggak ada. Akhirnya beberapa kali dia belok kanan nggak ada, akhirnya dia putar balik ke kiri. Nah, si percobaan itu tuh sama peneliti itu diulang beberapa kali sampai akhirnya tuh si tikusnya tuh kayak yang sadar begitu bunyi klik tuh dia tuh langsung jalan dan dia langsung belok ke kiri. Nah, setelah beberapa kali percobaan tersebut, hal tersebut tuh jadi rutinitas baru untuk si tikus. Jadi di awal-awal penelitian itu si peneliti itu memperhatikan arus gelombang otaknya si tikus itu. Awal-awal tuh kayak peneliti itu melihat si otak tikus tuh berusaha keras gitu untuk menemukan coklat gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan setelah percobaan itu berulang dan itu menjadi sebuah rutinitas baru untuk si tikus. Jadi akhirnya dia tuh melakukan hal tersebut begitu si penghalang terbuka dan dia menemukan coklat itu, arus gelombang otaknya tuh cenderung relatif rendah gitu. Jadi kayak yang si otaknya tuh nggak perlu berpikir keras untuk menemukan si coklat tersebut gitu. Nah, jadi itulah yang disebut kebiasaan atau habit. Jadi di proses ini tuh otak kita merubah sebuah kebiasaan menjadi kegiatan rutin otomatis. Nah, itulah akar dari sebuah kebiasaan. Begitu. Jadi yang awalnya kita sulit tapi karena dilakukan terus ternyata si otak tuh malah bisa jadi otomatis gitu ya Mbak? Iya, betul sekali. Kayak ada banyak kan kegiatan sehari-hari gitu, kayak gosok gigi, pakai baju, mengendari motor, mengendari mobil gitu. Nah, itu tuh otak kita tuh merekamnya udah sebagai kegiatan rutin otomatis gitu. Jadi otak kita nggak perlu berusaha keras untuk melakukan hal-hal tersebut dan menyimpan energi otak kita tuh untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya kayak gitu. Terus di buku ini juga digambarkan sebuah proses pembentukan kebiasaan. Jadi di sini tuh kayak menggambarkan lingkar kebiasaan gitu. Jadi yang pertama itu ada isyarat, yang kedua itu ada rutinitas, dan yang ketiga itu ada reward. Nah, jadi yang pertama itu kan tadi isyarat. Nah, isyarat itu adalah sebuah penanda yang memerintahkan otak kita untuk melakukan sebuah rutinitas baru. Nah, yang kedua itu kan ada rutinitas. Rutinitas itu adalah serangkaian kegiatan yang muncul akibat adanya isyarat tadi itu. Nah, jadi rutinitas itu sebenarnya nggak akan muncul ketika nggak ada isyaratnya. Jadi ini sebenarnya cukup unik sih ya, dimana kadang kan banyak dari kita tuh yang ingin merubah kebiasaan gitu. Sebenarnya itu tuh sebuah pemikiran yang salah sih, karena otak kita itu akan merespon sebagian besar ketika kita memiliki isyarat dan reward. Sebenarnya mungkin bisa sih, cuman kebiasaan yang tadinya ingin kita rubah itu tuh nggak akan bertahan lama karena nggak dipicu dengan adanya isyarat ataupun reward yang tadi udah aku bilang itu. Contohnya nih, misalnya kayak kita mau ngebiasain lari pagi gitu. Nah, kita coba dari awal, misalnya isyaratnya tuh kayak kita simpan baju olahraga atau baju yang mau kita pakai besok lari pagi di samping kita. Jadi begitu kita bangun tuh kan kita teringat nih, oh ya mau olahraga kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita melakukan rutinitas itu kan, melakukan kegiatan lari pagi itu. Nah, sebagai rewardnya tuh kayak misalnya beres olahraga aku bisa minum jus satu gelas jus misalnya kayak gitu kan. Jadi ketika kita ngeliat baju oh iya aku mau minum jus kayak gitu kan, nanti aku bakal minum jus. Jadi tapi sebelum aku dapat jus itu tuh aku harus lari pagi dulu. Jadi kalau misalnya itu terus menerus dilakukan tuh itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang bagus buat kita kayak gitu. Jadi sebenarnya yang difokusin tuh bukan si kebiasaannya tapi si isyarat dan si rewardnya tadi. Iya, betul sekali. Nah, jadi itulah habit bersifat loop. Jadi cue, rutin, dan reward itu kalau misalnya kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk kita kayak gitu. Nah, terus bagian yang kedua, the craving brain. Nah, itu bagaimana sebuah kebiasaan baru bisa terbentuk. Jadi di awal 1900-an itu ada seorang eksekutif namanya tuh Hopkins. Nah, dia tuh ditawarin sama temannya untuk memasarkan produk pasta gigi berbusa dengan rasa mint yang sekarang kita kenal dengan nama Pepsodent. Nah, itu. Jadi di situ tuh si Hopkins ini tuh ditawarin sama temannya untuk memasarkan itu. Awalnya dia tuh sempat pesimis gitu karena dia mikir wah nggak mungkin nih, karena dulu tuh kebiasaan menggosok gigi aja tanpa pasta gigi di Amerika tuh masih sangat kecil gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh kayak berpikir apa nih ya yang bisa aku lakukan untuk bisa memasarkan produk ini gitu. Akhirnya dia tuh ternyata setelah 5 tahun si Pepsodent itu dipasarkan, Pepsodent itu termasuk salah satu produk yang paling dibutuhkan di Amerika. Nah, yang dilakukan si Hopkins itu adalah menciptakan keinginan yang kuat. Nah, jadi di sini si Hopkins tuh mengajak orang untuk
kayak menggosokkan lidah ke giginya gitu. Kalau misalnya di gigi seseorang itu terasa kayak licin, itu tuh ada lapisan yang bisa merusak gigi. Kayak gitu. Kebayang gak sih? Dipraktekin. Iya, jadi dia ngajak kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kerasa ada lapisan licin, berarti itu tuh tanda giginya tuh nggak sehat gitu. Jadi dia ngajak kalau misalnya dengan gigi yang sehat tuh senyum kita jadi bagus loh kayak gitu. Nah, jadi dalam iklannya itu Hopkins tuh mengajak orang untuk mengusapkan lidahnya ke gigi. Jadi kalau misalnya di giginya tuh terasa ada lapisan, nah itulah yang membuat gigi tampak kuning dan itu bisa menyebabkan pembusukan gigi. Jadi dengan gosok gigi menggunakan pasta gigi tadi itu, pasta gigi Pepsodent, nah itu tuh akan membuat gigi tuh lapisan yang tadinya kerasa pas kita mengusapkan lidah ke gigi kita itu akan jadi hilang, dan itu tuh bakal bikin gigi kita tuh jadi cantik, jadi bersih, jadi kuat kayak gitu. Itu yang diterapin sama Hopkins. Nah, ternyata tren yang diciptakan oleh si Hopkins tadi itu benar-benar berhasil, karena yang tadinya hanya 7% rakyat Amerika yang gosok gigi menggunakan pasta gigi, tapi dalam 10 tahun pemasarannya Pepsodent itu akhirnya berhasil menembus angka 65% pengguna Pepsodent di Amerika, seperti itu. Oh, berarti dalam waktu 10 tahun dia bisa menciptakan kebiasaan baru nyampe 65% orang tuh tadi mengubah kebiasaannya sehingga beli Pepsodent. Kuncinya dari menciptakan si keinginan yang kuat tadi ya, Mbak. Atau craving brain kayak gitu. Nah, prinsip barusan itu bersandar pada 2 aturan dasar yang tadi udah aku sebutkan itu. Yang pertama itu Q, yang kedua itu reward. Nah, jadi untuk menjembatani Q dan reward ini harus diciptakan sebuah rutinitas. Nah, rutinitas itu kan tadi gosok gigi tuh, dan rewardnya itu untuk mendapatkan gigi yang putih. Jadi cravingnya tuh memiliki gigi yang kuat. Jadi ketika kita ingin memiliki gigi yang kuat, kita harus gosok gigi menggunakan pasta gigi Pepsodent, seperti itu. Oke, nah ini juga mungkin bagi teman-teman pengusaha yang punya bisnis, gimana nih caranya supaya si produknya bisa laku gitu, bisa banyak demand-nya ya. Kita ciptakan si craving brain tadi ya, Mbak. Iya, betul sekali. Nah, jadi melalui lingkar kebiasaan yang tadi aku sampaikan, kita tuh bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Tapi ada tapinya nih, sebenarnya pada dasarnya kita tuh nggak bisa menghilangkan kebiasaan buruk yang selama ini sudah kita lakukan, tapi kita bisa merubahnya dengan kebiasaan baru. Nah, itu yang dibahas di buku ini di bagian ketiga. Nah, bagian ketiga itu The Golden Rule of Habit Change, mengapa perubahan itu terjadi. Nah, di buku ini si penulis tuh kasih contoh seseorang yang ingin berhenti merokok. Jadi ada nih seseorang yang ingin berhenti merokok, dia menggantinya dengan mengkonsumsi permen. Jadi ketika dia ingin merokok, dia makan permen. Dia ingin ngerokok lagi, makan permen lagi. Nah, tapi sebenarnya itu tidak menghasilkan efek yang baik untuk badannya. Jadi kayak justru dengan makan permen itu membuat badan dia menjadi gemuk. Nah, setelah dia bertambah berat badan, dia menjadi stres dan kebiasaan dia merokok itu kembali lagi seperti itu. Nah, jadi perlu dipastikan ketika kita merubah sebuah kebiasaan itu memiliki efek yang baik juga untuk kedepannya. Untuk mengubah kebiasaan baru itu tuh kita harus tetap mempertahankan Q dan rewardnya, tapi kita bisa merubah kebiasaan baru yang tentunya lebih baik dan lebih positif ke depannya. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, jangan terfokus mengubah rutinitasnya. Nah, jadi dengan memahami habit loop tadi, kita akan bisa menciptakan kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Asalkan kita bisa menciptakan Q sederhana dan reward yang jelas, seperti itu, Liana. Oke, siap. Cue sederhana dan reward yang jelas itu bisa memunculkan craving atau keinginan di otak kita untuk melakukan kebiasaan baru. Dan untuk mengubah sebuah kebiasaan yang buruk itu kita bisa melakukan rutinitas baru dengan tetap mempertahankan cue dan reward yang tadi. Seperti itu. Nah, tapi kita juga harus terfokus pada kebiasaan kunci, karena sebenarnya kebiasaan kunci yang baik itu akan memberikan efek domino yang baik juga dalam hidup kita. Contoh kayak tadi kan aku ngasih contohnya olahraga pagi, melakukan rutinitas olahraga. Nah, itu tuh akan memberi efek yang baik. Kayak kalau misalnya kita udah rajin olahraga, jadi kita tuh pengen berpola hidup sehat, jadi pengen makan makanan sehat. Terus juga itu juga akan mempengaruhi ke produktivitas kerja kita, seperti itu, Liana. Iya, benar. Nah, ngomongin si tadi isyarat terus reward, aku juga jadi keingetan salah satu materi review buku yang sebelum-sebelumnya. Kan kita sempat bahas juga tuh sama Mas Salman, judul bukunya Atomic Habits. Nah, kalau di Atomic Habits itu dia cerita cara membentuk kebiasaan baik itu. Yang pertama adalah membuatnya mudah. Jadi bener sih, aku juga selama ini tuh kan
kalau kayak aku pengen punya kebiasaan baca buku, tapi kalau fokusnya ke baca bukunya kayak sulit banget gitu. Tapi ketika kita fokus kayak tadi, mungkin cara membuatnya mudah tuh bisa kita samakan dengan isyarat tadi kali ya. Jadi kita fokusnya ke kemudahannya atau ke isyaratnya. Jadi oh ya udah, jangan fokus ke baca bukunya, tapi dengan nyimpen bukunya di dekat kita misalnya. Dan mungkin kalau tambahan dari buku ini juga reward yang kita dapat setelah kita baca buku itu. Bener sih, bagus, terima kasih Mbak Andin review. Iya, sama-sama. Oke, nah aku sekarang mau nanya, terus kalau implementasi dari buku tersebut atau setelah baca buku ini, Mbak Andin gimana tuh sehari-harinya penerapannya? Jadi setelah baca buku ini tuh aku kayak kepikiran aja sih untuk membiasakan melakukan hal-hal yang baik dan sekecil apapun itu tuh bisa berdampak positif. Bahkan seperti menentukan pilihan kecil atau bahkan pengambilan keputusan yang besar, itu tuh nantinya akan menjadi kebiasaan untuk kita. Sebagian besar pilihan yang kita buat setiap hari itu mungkin terasanya sebagai hasil pertimbangan yang cukup panjang. Jadi setelah membaca buku ini tuh aku jadi kayak kepikiran aja sih, sebagian besar pilihan yang kita buat setiap harinya itu tuh nantinya akan terlihat sebagai hasil dari pembuatan keputusan dengan pertimbangan yang baik. Padahal itu tuh bukan. Pilihan-pilihan tersebut itu udah menjadi seperti sebuah kebiasaan buat kita, dan itu tuh nantinya akan berdampak baik buat hidup kita. Itu akan mempengaruhi cara kita mengorganisir pikiran, rutinitas kerja kita, dan berdampak besar juga terhadap kesehatan, produktivitas, keamanan finansial, dan kebahagiaan kita sendiri. Seperti itu, Liana. Oke, terima kasih banyak Mbak Andin review bukunya hari ini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ngebiasain sesuatu, coba ditulis kebiasaan apa, dan jangan lupa isyarat dan rewardnya tadi, supaya kita bisa lebih fokus ke sana dan lebih mudah untuk membentuk kebiasaan barunya ataupun mengganti kebiasaan buruk ya Mbak Andin. Karena kan sebenarnya kebiasaan buruk tuh nggak bisa dihilangkan, tapi diganti dengan kebiasaan lain yang lebih baik. Ya, betul. Gitu. Oke deh, sekian review buku kita hari ini. Terima kasih semuanya, ditunggu episode selanjutnya ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.